Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Izadi Suara dengan nomor NIM 251431106, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu yang berjudul Degradasi Moral dan Kenakalan Remaja. Kenapa saya memilih judul itu? Karena relevan dengan kondisi saat ini. Ya, karena fenomena degradasi moral dan kenakalan remaja semakin sering ditemui di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga topik ini penting untuk dikaji. Untuk isi dari makalah saya sendiri, yaitu ada bab 1 pendahuluan, yaitu isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Untuk bab 2 yaitu pembahasan, ada konsep moral dan kenakalan remaja, identifikasi masalah degradasi moral dan kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor penyebab degradasi moral dan kenakalan remaja. Yang keempat, dampak degradasi moral dan kenakalan remaja. Yang terakhir, ada solusi dan strategi pencegahan. Untuk ketiga, penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk bab pertama, pendahuluan, itu ada latar belakang. Remaja merupakan fase kehidupan yang penuh dinamika, di mana individu berada dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi pembentukan karakter, moral, dan perilaku sosial. Namun, tidak sedikit remaja yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri sehingga muncul perilaku menyimpang atau kenakalan remaja. Degradasi moral merupakan fenomena menurunnya nilai-nilai etika dan moral dalam diri individu atau kelompok masyarakat. Di kalangan remaja, degradasi moral dapat terlihat dari perilaku, seperti tidak menghormati orang tua, berbohong, melakukan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku seksual yang tidak sehat. Fenomena ini semakin kompleks dengan pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan media sosial yang memudahkan remaja mengakses informasi negatif. Kenakalan remaja menjadi indikator konkret dari degradasi moral. Kenakalan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk perilaku kriminal, asusila, tawuran antar pelajar, dan penyalahgunaan zat terlarang. Masalah ini tidak hanya karena itu. Kajian mengenai degradasi moral dan kenakalan remaja menjadi penting untuk menemukan strategi pencegahan dan solusi yang tepat. Yaitu yang kedua, ada rumusan masalah. Yaitu saya mengambil rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, ada bagaimana kondisi degradasi moral dan kenakalan remaja saat ini. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan degradasi moral dan kenakalan remaja. Dan terakhir, apa solusi strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi degradasi moral serta kenakalan remaja. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Itu yang pertama, mengidentifikasi masalah degradasi moral dan kenakalan remaja. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya degradasi moral dan kenakalan remaja. Yang terakhir, merumuskan solusi dan strategi pencegahan yang efektif. Setelah itu kita beralih ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, konsep moral dan kenakalan remaja. Moral adalah sekumpulan nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Moral tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan yang benar dan salah, tapi juga tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial, hukum, dan etika yang dilakukan oleh individu usia remaja. Kenakalan ini bisa berupa kenakalan ringan seperti bolos, hingga kenakalan berat seperti kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Studi menunjukkan bahwa kenakalan remaja sering menjadi cerminan dari degradasi moral, di mana nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi pedoman mulai terkikis akibat pengaruh lingkungan dan internal remaja. Yang kedua, ada identifikasi masalah degradasi moral dan kenakalan remaja. Yaitu saya ada 4.
Yang pertama ada pelanggaran norma sosial, yaitu remaja melakukan tindakan seperti berbohong, menipu, atau melanggar aturan di sekolah. Yang kedua, ada tingginya kasus kriminalitas remaja, termasuk pencurian, perkelahian antar pelajar, dan vandalisme. Yang ketiga, ada penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Data dari BNN 2020 menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang terakhir, perilaku seksual dini. Peningkatan pergaulan bebas dan kehamilan remaja menjadi salah satu indikator degradasi moral. Fenomena tersebut menjadi masalah serius karena tidak hanya mempengaruhi perkembangan individu remaja, tapi juga berdampak pada lingkungan sosial dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, itu ada faktor penyebab degradasi moral dan kenakalan remaja. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kurangnya pengendalian diri dan emosional remaja, rendahnya kesadaran moral dan nilai etika, dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi seperti perhatian, kasih sayang, dan pengakuan dari lingkungan. Faktor kedua yaitu eksternal. Yang pertama ada dari keluarga. Orang tua yang kurang memberikan pengawasan pendidikan moral dan kasih sayang dapat memicu perilaku menyimpang. Setelah itu ada sekolah. Kurikulum yang kurang menekankan pendidikan karakter dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif mempengaruhi perilaku remaja. Setelahnya ada lingkungan sosial. Pengaruh teman sebaya atau pergrup yang negatif mendorong perilaku kenakalan. Terakhir, ada media dan teknologi. Media sosial, internet, dan tontonan yang tidak sesuai usia sering mempengaruhi pola pikir dan nilai norma remaja. Yang terakhir ada faktor sosial budaya, yaitu globalisasi dan modernisasi mempengaruhi perubahan nilai dan perilaku, dan budaya konsumtif dan gaya hidup modern dapat mengikis kesadaran moral. Yang keempat, ada dampak degradasi moral dan kenakalan remaja. Untuk dampak individu sendiri, yaitu menurunnya prestasi akademik dan motivasi belajar, terjerumus dalam perilaku kriminal dan penyalahgunaan narkoba, dan masalah psikologis seperti stres, depresi, dan isolasi sosial. Untuk dampak sosial, yaitu meningkatkan kriminalitas dan kekerasan di masyarakat, terjadinya konflik sosial dan menurunnya keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap generasi muda. Dan juga ada dampak ekonomi dan pendidikan, yaitu penurunan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan terganggu, dan biaya sosial meningkat apabila penanganan kasus kenakalan remaja dan kriminalitas. Yang kelima, ada solusi dan strategi pencegahan. Itu ada 4. Yang pertama ada peran keluarga, yang kedua ada peran sekolah, yang ketiga ada peran masyarakat, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Setelahnya kita untuk menuju ke bab 3, penutup. Itu kesimpulan, saya mengambil kesimpulan ada 5 kesimpulan. Itu yang pertama, degradasi moral remaja merupakan fenomena menurunnya nilai-nilai etika, norma, dan budi pekerti dan pada individu usia remaja. Hal ini tercermin dari perilaku negatif seperti berbohong, melawan orang tua, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku kekerasan. Degradasi moral sering terjadi akar dari munculnya kenakalan remaja. Yang kedua, kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku menyimpang dari norma sosial, hukum, dan pendidikan. Bentuknya bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan seperti bolos sekolah, perkelahian antar teman sebaya, hingga pelanggaran berat seperti pencurian, vandalisme, dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, yaitu faktor penyebab degradasi moral dan kenakalan remaja bersifat multidimensional. Faktor internal meliputi rendahnya pengendalian diri, emosi yang belum stabil, dan minimnya kesadaran moral. Untuk faktor eksternal, mencakup pengaruh keluarga yang kurang mengawasi, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, pergrup yang negatif, serta pengaruh media sosial dan budaya global. Yang keempat, ada dampak negatif dari degradasi moral
dan kenakalan remaja bersifat luas. Secara individu, remaja dapat mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan psikologis, dan risiko terjerumus ke dalam tindak kriminal. Dan terakhir, yaitu ada strategi pencegahan dan solusi harus dilakukan secara terpadu. Keluarga perlu meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan pendidikan moral kepada anak. Sekolah wajib memperkuat pendidikan, karakter, menyediakan bimbingan konseling, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Masyarakat dapat membentuk lingkungan sosial yang positif melalui kegiatan sosial, komunitas, dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, degradasi moral dan kenakalan remaja bukan sekedar masalah individu, tetapi masalah sosial yang memerlukan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Penanganan yang komprehensif akan membantu remaja yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Itu yang terakhir, ada saran. Yang pertama, orang tua meningkatkan pengawasan dan pendidikan moral kepada anak sejak dini. Yang kedua, sekolah memperkuat pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Yang ketiga, masyarakat berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi remaja. Yang terakhir, pemerintah menyusun kebijakan yang mendukung pembinaan moral remaja dan regulasi terkait pengaruh media. Sekian dari saya, terima kasih.